Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita setiap bulan membahas kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayah artinya adalah permulaan, al-mujtahid adalah orang-orang yang berijtihad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan kehidupan yang bahagia, dan semoga kita istiqamah dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kitab Bidayatul Mujtahid. Pembahasan kita pada kali ini membahas bab 4, bab 6 halaman 151 berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan tayammum. Hal-hal yang membatalkan tayammum. Sudah ketemu? Kita pahami bahwa tayamum itu adalah sebagai pengganti dari wudu apabila tidak mendapati air ketika sudah masuk waktu melaksanakan sholat. Kalau belum masuk waktu sholat maka belum wajib kita untuk bertayamum, karena tayamum itu sifatnya adalah sebagai pengganti saja jika tidak menemukan air. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak kalian temukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, kemudian kalian usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Nah, itu dalil yang berkaitan dengan tayamum dapat dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Itu satu paket dengan dalil wudu, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka hendaklah kalian basuh wajah kalian dan juga kedua tangan kalian. Redaksinya berbeda dengan tayamum. Kalau wudu itu faghsilu, basuhlah olehmu, sedangkan kalau tayamum famsahu. Al-mashu maknanya adalah mengusap, bukan membasuh ya. Jadi redaksi Al-Qur'annya berbeda itu. Kalau berwudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sedangkan kalau tayamum famsahu. Nah, itu bedanya ya. Famsahu itu maknanya adalah mengusap. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang cara bertayamum. Nah, sekarang tinggal kita memahami apa saja hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Kalau kita simpulkan bahwa yang membatalkan tayamum itu terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ada dua opsi yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah tayamum itu menjadi batal karena hendak melaksanakan sholat wajib yang berikutnya? Artinya adalah bahwa tayamum tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat yang berikutnya. Jadi satu sholat, satu tayamum. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya, jadi setiap mau sholat tayamum. Ini pendapat pertama. Setiap mau sholat tayamum. Setiap mau sholat tayamum. Dalilnya adalah sebagaimana asal tayamum itu adalah berwudu.
karena tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Maka hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu itu juga berkaitan dengan hukum tayamum. Dalilnya idza qumtum ilas salati faghsilu. Apabila kalian hendak melaksanakan salat harus berwudu. Karena tayamum sebagai pengganti wudu, maka tayamum juga ikut kepada hukum wudu. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Menurut pendapat yang pertama. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, opsinya, masalah yang kedua yang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama adalah apakah dengan adanya air otomatis tayamum menjadi batal atau tidak? Kita tayamum, kemudian setelah itu air keluar, apakah tayamum kita batal atau tidak? Nah, ini jadi ikhtilaf di kalangan ulama. Bagaimana seandainya air itu keluarnya atau air itu adanya di saat kita sedang sholat? Kita lagi sholat, tahu-taunya listrik hidup lah, ya. Jadi kalau kita kan air mati bukan karena nggak ada air, listrik mati. Ya, kemudian jet pump mati sehingga toren kita tidak terisi, maka tidak cukup untuk berwudu misalnya nggak ada air. Maka jika kita di dalam sholat, apakah tayamum kita batal? Otomatis sholatnya juga batal, gitu? Atau tidak? Ya, jika memang adanya air itu dapat membatalkan tayamum, maka seharusnya ketika kita lagi sholat dengan tayamum, tayamum kita juga batal dong, segitu ya. Nah, inilah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Untuk masalah yang pertama, ini adalah pendapat Imam Malik bahwa satu sholat satu tayamum. Ya, tayamum itu tidak bisa digunakan untuk sholat yang lain. Ya, satu sholat satu tayamum. Imam Malik mendasarkan pemahaman ini dari firman Allah yang tadi, idza qumtum ila sholati faghsilu. Apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka hendaklah berwudu. Sedangkan tayamum itu kan pengganti dari wudu, maka berarti setiap kali mau sholat dia harus berwudu. Nah, ini inti perbedaan pendapat itu ya adalah terletak pada firman Allah, idza qumtum ilas shalah. Apakah di dalam firman Allah itu, di dalam ayat tersebut ada pemahaman yang dibuang atau tidak? Misalnya idza qumtum, apabila kalian bangun, kan qumtum itu qama yaqumu, berdiri atau bangun, ya. Apabila kalian bangun, bangun dari apa? Bisa jadi ya qumtum minan naum, kalian bangun dari tidur. Kalau qiyamul lail kan bangun tidur ya, bangun untuk tahajud. Kemudian atau kalian bangun ya dari berhadas. Jadi jika pemahamannya itu ada sesuatu yang dibuang, maka berarti itu tidak perlu adanya pengulangan dalam tayamum. Tapi kalau dipahami bahwa di dalam ayat tersebut ada yang dibuang pemahamannya, maka berarti perlu ada pengulangan. Nah, Imam Malik memahami itu tidak ada sesuatu yang dibuang pemahamannya. Jadi enggak ada tafsiran idza qumtum minan naum, idza qumtum minal hadas, ya, langsung saja idza qumtum ilas shalah. Nah, ini Imam Malik mendasari pemahamannya seperti itu, sehingga setiap kali mau sholat wajib diulang tayamumnya. Cuman nanti di dalam mazhab Imam Malik ini dibedakan antara berwudu dengan tayamum. Yang perlu diulang itu adalah hanya tayamum, tetapi berwudu itu tidak perlu diulang, ya, karena yang membatalkan wudu itu bukanlah, ya, yang membatalkan tayamum itu bukanlah karena adanya air, tetapi atau membatalkan tayamum itu adalah karena akan melaksanakan sholat yang berikutnya. Tetapi yang membatalkan tayamum itu adalah hadas. Kalau dia berhadas, maka batallah tayamum. Ya, sebagaimana berwudu, kalau dia berhadas, maka batallah wudunya. Ya, seperti kharaja min ahadis sabilain. Ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari bagian depan kita atau dari bagian belakang kita. Itu batal tuh, karena
ada hadas, atau bersentuhan kulit laki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i, ya, maka itu juga disebut batal. Tapi kalau tidak ada itu, maka tidak dianggap batal. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Jadi Imam Malik itu hanya mengkhususkan tayamum yang wajib diulang, sedangkan wudu itu tidak perlu diulang selama tidak batal, ya. Inti perbedaan itu berkisar pada pertanyaan, apakah firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melakukan sholat. Nah, di dalam firman ini ada kata-kata yang dibuang atau memang asalnya tidak ada. Nah, kata-kata yang dibuang itu bisa jadi diperjelas menjadi jika kamu bangun tidur atau kamu bangun dalam keadaan hadas. Ya. Nah, ini menurut mazhab Imam Malik. Ulama yang berpendirian atau berpendapat bahwa ayat itu tidak ada kata-kata yang dibuang menyatakan bahwa zahir ayat itu menunjukkan setiap akan melaksanakan sholat wajib berwudu. Ya, jika tidak ada kata-kata yang dibuang. Jadi tidak ada penafsiran apabila kamu bangun dari tidur atau kamu bangun dari kondisi berhadas. Tidak ada kata-kata itu. Maka langsung idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu, wajib berwudu. Maka menunjukkan bahwa setiap kali akan melaksanakan salat wajib berwudu atau wajib bertayamum terlebih dahulu. Ya, tapi untuk wudu hadis ini mentaksis ketentuan di atas, karena ada ketentuan hadis bahwa apabila tidak batal wudunya, maka wudhu tersebut boleh digunakan untuk melaksanakan sholat yang berikutnya, ya. Jadi misalnya kita sudah sholat subuh masih dalam keadaan suci, lalu masuk sholat zuhur, boleh nggak kita sholat zuhur dengan wudhunya subuh? Boleh tidak? Boleh, ya, boleh selama tidak apa? Selama nggak batal. Nah, ini pemahaman yang pertama. Jadi ditaksis, dikhususkan hanya untuk wudhu yang tidak perlu mengulang. Tapi dalam mazhab Malik, kalau tayamum, apabila kita sholat subuh dengan tayamum, boleh nggak tayamumnya subuh kita pakai buat sholat zuhur? Dalam mazhab Malik nggak boleh, ya. Tapi dalam mazhab Jumhur, selama tidak batal boleh, karena posisi tayamum sama dengan wudu. Paham ya? Jadi hanya mazhab Malik saja yang ada ketentuan wajib bertayamum setiap kali mau sholat yang berikutnya, ya. Nah, kecuali sholat sunnah, lucu juga itu dikecualikan, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, tapi kalau sholat wajib berwudu, wajib tayamum, ya. Kan seakan-akan kok dibedain, ya, antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, kalau dalam mazhab jumhurul ulama, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, maka selama tidak batal, ya, maka boleh tayamum tersebut digunakan untuk sholat yang berikutnya. Dengan demikian, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk tayamum. Ini dalam mazhab Malik, ini hanya berlaku untuk tayamum saja yang wajib diulang. Setiap kali mau sholat wajib tayamum, ya, dalam mazhab Malik. Tetapi alur pikir ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil terhadap pendapat Imam Malik. Sebab dalam kitab Al-Muwatta, nah ini kitab Muwatta ini adalah karangan Imam Malik. Kitab Al-Muwatta ini adalah karangan Imam Malik, adalah kitab hadis yang pertama ditulis oleh Imam Malik. Halamannya sampai 500 dan ini dihafal oleh Imam Syafi'i bagi muridnya Imam Malik. Di dalam riwayat Zaid bin Aslam, Imam Malik berpendapat bahwa dalam ayat tersebut ada kata-kata yang dibuang. Ada kata-kata yang dibuang. Ini dalam urusan tayamum, ya, berbeda dengan urusan berwudu. Sebab kedua, perbedaan pendapat itu adalah tuntutan untuk melaksanakan tayamum berulang-ulang setiap kali masuk waktu sholat, di mana Imam Malik konsisten dengan ketentuan ini, sekaligus menjadi argumennya. Kajian ini sudah dirinci dalam pembahasan sebelumnya, di mana ulama yang berpendapat bahwa tuntutan itu tidak bermaksud untuk dilaksanakan secara berulang-ulang, dan dalam ayat itu ada kata-kata yang dibuang, berpendapat
bahwa hendak melaksanakan sholat. Yang kedua itu tidak termasuk yang membatalkan tayamum. Ya, jadi kalau ada penafsiran idza qumtum ilas shalah, idza qumtum minan naum, idza qumtum minal hadas, apabila kalian bangun dari tidur, kalian bangun dari hadas, maka itu tidak ada ketentuan mengulang tayamum. Bagi ulama yang mentafsirkan ada kata-kata yang dibuang. Memangnya boleh di dalam Al-Quran ada kata-kata yang dibuang? Boleh. Sebab pemahaman yang tersirat itu tidak tertulis menjadi ayat, tetapi itu adalah bentuknya pemahaman. Ya, jadi pemahaman itu disebut dengan tafsir atau takwil. Ya, tafsir atau takwil itu bukanlah ayat, tetapi pemahaman yang dimaksudkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena background manusia ini kan berbeda-beda. Ya, para sahabat pemahamannya tidak sama. Contohnya misalnya di dalam hal mentafsirkan makna quru, ya, awal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan wanita-wanita yang dicerai itu menunggu masa iddahnya adalah 3 quru. Kata al-quru ini para sahabat berbeda pendapat pemahamannya. Ada mengatakan al-quru itu adalah at-tuhru, yaitu bersuci, 3 kali suci masa iddahnya. Ada juga yang memahami kata al-quru itu adalah haid, berarti masa iddahnya 3 kali haid. Nah, ini disebut tafsir. Jadi bukan ayat. Jadi kalau misalnya ada tuduhan Al-Quran ini katanya ayatnya begitu banyak, ada tambahan, ya tentunya ada tafsir-tafsir, ada pemahaman dari Tabari, ada pemahaman dari Ibnu Katsir, itu bukan Al-Quran, tetapi itu adalah tafsir pemahaman. Ya, baik. Nah, kemudian sedangkan untuk masalah yang kedua, bagaimana jika ditemukan air? Kita dalam kondisi tayamum, tiba-tiba ketemu air, apakah tayamum kita batal atau tidak? Nah, soalnya begini, kalau batal, maka bagaimana orang yang sedang sholat dengan tayamum? Apakah dia menghentikan sholatnya, ya, membatalkan sholatnya atau tidak? Ikhtilatnya di situ, Pak. Kalau kita enggak sholat, tiba-tiba ada air, ya batal tayamum kita, ya. Langsung kita ganti dengan air berwudu. Tapi masalahnya ketika kita sudah sholat nih, tiba-tiba ada air, atau kita di tengah-tengah sholat, ya ada air, apakah itu membatalkan sholat kita yang tadi sudah kita kerjakan, atau kita batalin ketika lagi sholat, gitu ya. Sedangkan menurut pendapat yang pertama, bahwa mau kita di sebelum sholat, di tengah sholat, setelah sholat, maka jika ada air, tayamum batal. Nah ini, ya itu pendapat yang pertama. Pokoknya batal secara mutlak, ada air batal. Ya. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, nah ini nanti saya jelasin ya, bahwa itu batal hanya di luar sholat. Tapi ketika kita sedang sholat, maka tidak batal, teruskan sholatnya. Karena kita sudah masuk dalam sholat. Dalilnya mana? Kan perlu dalil. Ya, bahwa kamu tidak bisa membatalkan amalmu sendiri. Nah, makanya nggak boleh kita udah niat sholat kemudian kita batalin tuh. Su'ul adab itu kepada Allah Subhanahu wala tubtilu a'malakum. Janganlah kamu batalkan amal-amal kamu yang sudah kamu niatkan. Nah, seperti itu. Baik, penjelasannya adalah seperti ini. Inti perbedaan pendapat ini, ya, pertanyaan apakah dengan ditemukannya air itu akan menghilangkan hubungan bersuci dengan debu atau menghilangkan kebolehan untuk bersuci dengan debu. Jadi kalau sudah ada air, ya, inilah yang pernah terjadi ikhtilaf di kalangan sahabat. Ya, pernah ada riwayat yang saya sampaikan waktu itu, hadisnya sahih. 2 sahabat ini sedang musafir, lalu masuk waktu zuhur. Lantas keduanya sepakat ketika pada waktu masuk waktu zuhur tidak ditemukan air. Keduanya sepakat untuk apa? Tayamum. Kan gak ada air, Pak ya. Sepakat nih dua-duanya nih. Ayo kalau gitu kita tayamum karena di sini gak ada air. Dia tayamum. Selesai dia tayamum, melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, sampailah di satu tempat dan itu masih masuk waktu zuhur, masih ada waktu zuhur. Ditemukan air. Ditemukan air. Disinilah mulai terjadi perbedaan di 2 sahabat ini. Kata yang satu,
kita harus mengulang sholat kita, karena sholat yang tadi tidak sah. Sebab kita sholatnya dengan tayamum dan kita masih dalam waktu zuhur dan sudah ada air, berarti kita harus sholat lagi. Dia ulang sholatnya. Sementara sahabat yang satu tidak ngulang sholatnya. Kan tadi kita sudah sholat, kenapa harus sholat lagi? Kan aturannya begitu. Sholat itu boleh, wudu itu boleh diganti dengan tayamum apabila tidak ada air. Keduanya akhirnya berdebat lah. Kata yang satu, inilah yang nyunnah, yang ini yang nyunnah ya. Akhirnya sepakat nanti kalau kita sampai di Madinah kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, lantas beliau ngadu masalahnya. Diceritakanlah kasusnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada salah satu dari keduanya, kamu ya yang mengulang sholatnya falaka ajran, bagi yang mengulang sholatnya baginya 2 pahala ya. Berarti sholat yang pertama sah atau tidak? Sah. Sedangkan bagi yang tidak mengulang sholatnya asabtas sunnah, itulah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah sholat dengan tayamum kemudian ada air, maka tidak perlu mengulang sholat kita yang tadi. Nah ini penting ini pemahamannya nih ya, kalau kita dalam situasi dan kondisi tidak ada air. Nah ulama yang berpendapat bahwa ditemukannya air itu dapat menghilangkan tayamum ya, kalau di sini bahasa fikihnya adalah menghilangkan kebolehan untuk memulai bersuci dengan debu. Berpendapat bahwa ditemukan air itu tidak membatalkan tayamum. Ditemukan air itu tidak membatalkan tayamum. Yang membatalkan itu hanya hadas. Ya, jadi karena tayamum itu sama dengan wudu, berarti yang membatalkan tayamum itu juga hadas. Ya, seperti kentut, ya, kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i. Nah, seperti itu. Sedangkan ulama yang berpendirian bahwa ditemukan air itu dapat menghilangkan hubungan bersuci dengan debu atau menghilangkan tayamum, berpendapat bahwa hal itu dapat membatalkan tayamum, ya. Jadi di sini ilatnya ini ada hubungan, masih dibolehkan enggak bertayamum atau tidak. Jika pendapat yang pertama tadi ada air tetap membolehkan kita bertayamum dengan memulai bersuci dengan debu, maka ini tidak membatalkan tayamumnya yang sudah ada. Sedangkan yang kedua itu putus. Kalau sudah ada air berarti tayamumnya putus. Kalau putus berarti membatalkan tayamum apabila ada air. Nah, jadi pendapat yang mana nih? Pendapat jumhur. Pendapat jumhur itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa selama tidak ada air maka tayamum itu tetap ada. Dalilnya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ma lam yajidil ma'a. Bumi itu dijadikan masjid dan suci selama tidak menemukan air. Artinya kita boleh bertayamum dengan debu selama tidak ada malam yajidil ma. Jadi kalau menurut jumhurul ulama, apabila ada air maka tayamumnya putus ya. Menurut jumhurul ulama, kalau ada air tayamumnya putus ya. Ini terutama tayamum yang belum dipakai untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau yang sudah sholat mah itu tidak terhitung. Dalilnya tadi hadis yang saya sampaikan. Nah ini menurut jumhurul ulama. Hadis-hadis ini mengandung kemungkinan 2 pemahaman, ya. Sebab Nabi SAW, selama seseorang tidak menemukan air, maka bisa dipahami, ya, jika ia telah menemukan air, maka tayamumnya itu putus dan hilang. Dari berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi ini, selama tidak ada air, maka dia sah tayamumnya. Tapi ketika sudah ada air, tayamumnya apa? Putus. Ya, kayak tadi kita sholat subuh dengan tayamum. Lalu kemudian di waktu duha kita menemukan air. Sholat subuh yang tadi pakai tayamum sah atau tidak? Sah, ya. Tetapi tayamumnya putus atau tidak? Putus. Kenapa putus? Karena ada air, gitu ya. Nah, hadis yang terkuat yang menjadi landasan ulama mayoritas adalah
fa idza wajadtal ma'a fa amissahu jildaka. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Apabila kamu menemukan air, maka sentuhlah atau usaplah kulitmu dengan air itu. Nah, ini ilat yang paling kuat kalau kita dalam kondisi tayamum, kemudian kita mendapati air, maka hendaklah kita ganti dengan berwudu. Kemudian yang berikutnya, tinjauannya ini adalah bentuk perintah dalam hadis. Nah, bentuk perintah dalam hadis. Menurut mayoritas ulama usul fiqh mengandung maksud segera. Fa idza wajadtal ma'a fa amissahu. Ini perhatikan di situ. Ada kata fa amissahu. Fa yang dimaksudkan itu maknanya adalah lil faur. Faur itu maknanya segera. Faur itu maknanya segera. Sama seperti di dalam ayat dulu tadi, idza qumtum ila sholati faghsilu. Ada kata fa enggak di situ? Ada ya, faghsilu. Maka kata fa ini menunjukkan penyegeraan, jangan ditunda-tunda. Kalau kita mau sholat harus berwudu. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam redaksi hadis ini, fa idza wajadtal ma, karena di sini yang dimaksudkan adalah hadis. Fa idza wajadtal ma, apabila kamu telah menemukan air, fa amissahu. Fa yang dimaksudkan lil faur, untuk menyegerakan. Jadi berarti tandanya tayamumnya batal, tayamumnya terputus. Walaupun beberapa kemungkinan pemahaman dapat terjadi seperti uraian yang di atas. Nah, Imam Syafi'i memberikan kontribusi pemahaman dengan menyatakan bahwa didapatkannya air itu dapat menghilangkan cara bersuci dengan tayamum. Artinya air itu, ditemukan air dapat menghilangkan tayamum. Imam Syafi'i, ya. Maksudnya adalah orang yang bertayamum bukan berarti ia telah menghilangkan hadasnya, sebab tayamum itu hanya mengantarkan seseorang untuk dapat melaksanakan sholat. Dia kan sebagai pengganti sementara. Makanya kalau kita niat tayamum itu nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Ya. Kalau niatnya untuk mengganti hadas besar, listibahati al-ghusl, ya, atau hadasil akbar. Ada kata istibahah karena dia sebagai pengganti dari wudu atau pengganti dari hadas besar. Nah, sebab tayamum itu hanya mengantarkan seseorang untuk dapat melaksanakan sholat. Itu berarti ia tetap berhadas. Tetapi pendapat ini tidak dapat diterima. Kenapa tidak dapat diterima? Karena Allah telah menyebutkan tayamum sebagai cara bersuci yang dapat menghilangkan hadas. Jadi namanya pendapat. Pendapat itu, Bu, Bapak Ibu sekalian, adalah ijtihad. Ya, pendapat ulama itu disebut ijtihad. Dan orang yang boleh berpendapat seperti itu dalam masalah memutuskan hukum, orang yang memiliki kompetensi, kemampuan, pemahaman, hafal Quran, kemudian hafal hadis, memahami alat-alat hukum seperti usul fiqh, bahasa Arab dan lain sebagainya. Maka dia disebut mujtahid. Nah, kalau dia beristihad, kemudian pemahamannya itu di counter oleh ulama lain, itu wajar. Sebab memang kita diciptakan Allah berbeda-beda. Beda ukurannya, beda tubuhnya, beda akalnya, tidak sama. Tingginya tidak sama. Kemudian ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Akalnya, ada yang IQ-nya sekian, tidak sama. Karena itulah maka terjadi ikhtilaf. Jadi kalau misalnya kita ini berharap tidak ada ikhtilaf, berarti kita melanggar sunatullah. Betul ya? Kalau kita ini berharap tidak ada ikhtilaf di kalangan kita, semuanya harus ikut pada satu pendapat, itu berarti kita melanggar sunatullah, melawan sunatullah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sesungguhnya bisa menjadikan kalian umat yang satu, tetapi ikhtalafu, mereka berbeda-beda, diciptakan suku bangsa yang berbeda-beda, bahasanya beda-beda, peradabannya beda-beda, otomatis pemahamannya juga berbeda-beda. Makanya tidak ada kebenaran kecuali yang kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pemahamannya pun berbeda-beda. Jadi kalau kita dalam melaksanakan syariat Allah harus siap berbeda. Kalau kita siap berbeda, maka jangan kita menyalahkan orang yang
berbeda dengan kita, kecuali dia sudah menyimpang dari apa? Dari jalur Al-Quran dan hadis. Ya. Kayak misalnya ada agama Jasun, Jawa, Sunda. Ini udah jelas bertentangan dengan akidah dan syariah. Bukan berarti berbeda itu boleh, tapi perbedaan yang tidak keluar dari jalur akidah dan syariah. Kemudian sebagian ulama ada yang sejalan dengan pendapat di atas, pendapat Imam Syafi'i, dan memberi tambahan argumentasi bahwa tayamum itu tidak dapat menghilangkan hadas. Karena andaikan tayamum dapat menghilangkan hadas, tentu tidak ada sesuatu yang dapat membatalkan tayamum kecuali hadas. Sebagai jawaban model bersuci dengan tayamum yang dikaitkan dengan memperoleh air merupakan peristiwa khusus. Jadi di sini menurut pendapat bahwa tayamum itu tidak dapat mengangkat hadas karena tayamum itu hanya sebuah peristiwa khusus, ya, tidak menjadi sesuatu yang terpisah. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an itu tayamum itu adalah sama kedudukannya dengan wudu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian tidak menemukan air, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang suci. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fuqaha. Fuqaha itu siapa, Bu? Fuqaha itu adalah ulama-ulama fikih. Fuqaha itu jamak dari faqih. Ya, fuqaha itu jamak dari faqih, sama seperti ulama. Ulama itu adalah bentuk jamak dari alimun. Alimun, alimani, ulama. Kemudian faqihun, orang yang ahli agama. Faqihani, fuqaha. Ya. Kalau jumhur itu adalah mayoritas. Kalau disebutkan jumhurul ulama berarti mayoritas ulama. Ada lagi jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir. Jumhurul muhadditsin, mayoritas ahli hadis. Jumhurul fuqaha berarti mayoritas ahli fikih. Karena kita membahas di sini masalah fikih. Fuqaha yang sepakat pada pendirian bahwa diperolehnya air itu membatalkan tayamum, sifat membatalkannya itu terjadi sebelum dan sesudah melaksanakan sholat. Nah, ini berarti fuqaha berarti mayoritas ulama. Apabila ada air berarti membatalkan tayamum, baik sesudah sholat atau sebelum sholat. Ya, baik sebelum sholat atau sesudah melaksanakan sholat. Ini menurut fuqaha. Sementara itu para fuqaha berbeda lagi. Para fuqaha berbeda lagi, Pak. Kan tadi sudah berbeda pendapat ya antara fuqaha dengan Imam Syafi'i. Apakah tayamum dapat mengangkat hadas atau tidak? Nah, kemudian terjadi pendapat fuqaha bahwa apabila ada air tayamum batal, baik sebelum sholat atau sesudah sholat. Lalu terjadi lagi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Apa perbedaannya? Tentang jawaban pertanyaan, apakah tayamum seseorang itu batal manakala ia sedang melaksanakan sholat? Nah, di sini bedanya. Nah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Daud Az-Zahiri, ini kalau ada kata Daud, Bapak Ibu sekalian, itu Daud Az-Zahiri. Siapa Daud Az-Zahiri? Beliau itu adalah ulama yang selalu mengambil hukum secara tekstual. Zahir itu zahiri, makanya dikenal dengan Az-Zahiri. Hanya mengambil tekstualnya, dia tidak ingin ada pentakwilan atau pemahaman yang lain yang tekstual. Ini Daud Az-Zahiri. Jadi menurut tiga ulama mazhab, berarti mayoritas Malik, Syafi'i dan Daud itu tidak membatalkan tayamum di dalam sholat. Ya, tadi kan sepakat ya ulama bahwa apabila ada air tayamum batal, tayamum putus. Nah, tetapi mereka itu ikhtilafnya itu apakah orang yang sedang sholat tayamumnya batal atau tidak? Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Daud Az-Zahiri itu tidak membatalkan tayamumnya, berarti sah sholatnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang lain itu dapat membatalkan tayamum di dalam sholat. Ya, lagi sholat Allahu Akbar, tahu-taunya ada air keluar di keran kita. Maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Daud Az-Zahiri itu tidak membatalkan sholat. Tapi menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal batal sholatnya. Batal tayamumnya. Ya, batal tayamumnya.
Nah, mereka itu lebih menjaga hakikatnya. Ya, sebab ketetapan syariat sangat tidak wajar jika ditemukan air itu tidak membatalkan tayamum dalam sholat, sementara untuk selain sholat tayamum bisa batal. Nah, ini aneh ya menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad, kalau batalnya itu di luar sholat itu kan aneh, masa dibedain sih antara di dalam sholat dengan di luar sholat. Jadi menurut ketentuan yang kedua itu batal sholatnya, sedangkan menurut ketentuan yang pertama tadi itu tidak membatalkan sholatnya ya. Nah, argumentasinya mana yang tidak membatalkan sholatnya? Ada argumentasinya, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 33, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian merusak amal-amalmu sendiri. Jadi kalau kita sudah sholat dalam keadaan tayamum lalu ada air, maka itu tidak membatalkan sholatnya ya, kecuali di luar sholat. Baik jamaah sekalian, yang terakhir sekarang bab 7-nya, beberapa ibadah yang menjadikan tayamum sebagai syarat sahnya dan bolehnya ibadah. Ibadah apa saja yang dibolehkan untuk dengan tayamum? Ibadah apa saja yang dibolehkan dengan tayamum? Bahwa para fuqaha, nah ini ada jumhurul fuqaha. Berarti jumhur apa tadi artinya jumhur? Mayoritas. Fuqaha artinya ahli fikih ya, jamak dari faqihun. Faqihani fuqaha, sepakat bahwa amalan ibadah yang menjadikan tayamum sebagai syarat sah atau bolehnya itu sama dengan amal ibadah yang menjadikan wudu sebagai syaratnya. Berarti ibadah yang mengharuskan wudu juga boleh dilakukan dengan ibadah yang mengharuskan tayamum ya. Jadi ibadah-ibadah yang membolehkan kita dengan wudu, maka itu juga sama dengan ibadah yang kita gunakan dengan dilaksanakan dengan tayamum. Seperti apa? Sholat ya, sholat itu wajib dengan wudu, maka sholat itu juga boleh dengan tayamum. Terus menyentuh mushaf, ini kalau ada air wajib dengan wudu, kalau tidak ada air boleh dengan tayamum dan yang lain-lainnya. Maka mereka berselisih pendapat. Apa perselisihannya? Apakah satu kali tayamum boleh digunakan untuk beberapa kali sholat? Ini ikhtilafnya. Menurut pendapat Imam Malik yang masyhur, satu tayamum tidak boleh digunakan untuk 2 sholat wajib. Tadi kan udah kita sepakati ya di awal ya, Imam Malik itu mengatakan bahwa satu sholat satu tayamum, atau satu tayamum untuk satu sholat ya, tidak boleh untuk 2 sholat. Sedangkan untuk 2 kali sholat qadha, pendapat Malik masih belum jelas. Nah, ini ada pertanyaan nih dari murid, dari pengikutnya. Kalau sholat qadha gimana ya Imam? Nah, ini katanya di sini masih belum jelas. Berarti akan dipikirkan kemudian. Menurut Imam Malik ya. Konon menurut pendapatnya yang paling masyhur, jika sholat itu yang satu wajib dan yang satu sunnah, jika yang didahulukan sholat wajib boleh dijamak. Maksudnya tayamumnya boleh dijamak. Yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan di awal ya. Sholat wajib kan pakai tayamum. Nah, menurut Malik kan nggak boleh melaksanakan 2 kali sholat ya. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Menurut Imam Malik. Namanya juga ijtihad Pak. Kan kadang-kadang menurut kita ini kok pakai dibeda-bedain gitu. Ya, namanya juga ijtihad. Ya, in asaba falahu ajran. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ya seenaknya imam aja. Yang menurut pertimbangan hukum dia berdasarkan pemahamannya itu adalah masuk akal dan sesuai dengan dalil. Tetapi jika yang didahulukan itu sholat sunnah, tidak boleh dijamak ya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah boleh menjamak beberapa sholat wajib dengan 1 kali tayamum. Jadi ini pendapat Imam Abu Hanifah, boleh 1 tayamum untuk melaksanakan beberapa sholat. Jadi kayak tadi misalnya, saya sholat subuh dengan tayamum, maka saya boleh sholat zuhur dengan tayamum yang subuh, ya, atau sholat asarnya dengan tayamum subuh kalau saya belum batal, gitu. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Sebab perbedaan pendapat ini bertitik tolak dari pertanyaan, apakah setiap 1 kali sholat wajib harus tayamum atau tidak? Jawabannya,
Bisa menurut zahir ayat seperti orang yang lalu berulang-ulang tuntutan dijawab dari dua dasar pemikiran di atas. Artinya ini tadi sudah kita pahami berkaitan apakah apakah tayamum itu boleh digunakan untuk sholat berikutnya atau tidak. Jadi kalau boleh, berarti di sini tayamum tersebut sah untuk dilaksanakan atau dipakai buat sholat yang berikutnya. Tapi menurut Imam Malik itu tidak dibolehkan. Setiap kali mau sholat harus tayamum. Baiklah jamaah sekalian, itulah pembahasan kita kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang kitab Thaharah dari najis. Ya, akhirnya kalau kita mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid, ini bapak-bapak ibu sekalian bisa memahami bagaimana karakter dari masing-masing imam. Ya, ini wawasan kita bertambah luas. Beruntunglah kita yang belajar kitab Bidayatul Mujtahid ini, karena bagaimana para ulama itu melakukan analisa dalam beristihad untuk menghasilkan hukum. Mereka ini beristihad ini bukan sembarangan, ya, tentunya adalah berdasarkan dari dalil Al-Quran maupun hadis. Dianalisa oleh mereka sesuai dengan backgroundnya dan pemahamannya. Akhirnya mereka mengeluarkan pemahaman sendiri. Ya, makanya jangan heran kalau di antara empat mazhab ini berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Dan mereka ingin mempunyai pendapat sendiri. Contohnya misalnya dalam masalah duduk iftiras dan tawarruk. Ini unik nih, ya. Dalam duduk iftiras dan tawarruk, kalau Imam Malik itu semuanya adalah tawarruk. Ya. Duduk di antara dua sujud tawarruk, duduk akhir ya, tahiyat akhir tawarruk. Tawarruk itu yang kaki disilangkan ya. Kaki kiri ya seperti duduk tahiyat akhir. Kalau Imam Hanafi semuanya iftiras. Imam Hanafi semuanya iftiras. Duduk tahiyat awal iftiras, duduk tahiyat akhir iftiras. Nah ini aturannya begitu. Kan beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik semuanya tawarruk, Imam Hanafi iftiras semua. Ya. Kemudian kalau Imam Syafi'i ya dibedakan, tahiyat awal iftiras. Ya, tahu ya iftiras ya? Duduk di antara dua sujud. Tapi tahiyat akhir tawarruk. Beda lagi tuh dengan dua imam tadi. Dia jalan tengahnya, betul ya? Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau ikut, nggak mau taklid sama Imam Syafi'i, walaupun itu gurunya. Imam Syafi'i itu gurunya, dan Imam Ahmad itu adalah murid kesayangan Imam Syafi'i. Tapi dalam urusan ini dia nggak mau sama gurunya. Bagaimana? Hampir mirip sebetulnya. Kata Imam Ahmad, dilihat rokaatnya. Kalau cuma 2 rokaat, iftiras. Tapi kalau lebih dari 2 rakaat dibedain antara iftiras dengan tawarruk. Masya Allah. Nah inilah keluasan ilmu. Jadi mereka ini tidak mau taklid kepada siapa? Kepada ulama yang lain. Sehingga dia punya pendapat sendiri. Dalam masalah kunut juga sama. Imam Malik kunut, tapi kunutnya itu adalah sebelum ruku. Disirkan. Ya, salat subuh, kunut subuh maksudnya nih ya, kunut subuh. Imam Malik kunut, tapi kunutnya disirkan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Sebelum ruku. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, murid kesayangan. Ya, dia juga kunut, ngikutin imamnya, ngikutin gurunya. Tapi kunutnya setelah ruku. Habis ruku bangun, lalu baca doa kunut dan dijaharkan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal itu enggak kunut. Ya. Nah, kayak di sini kita ini kan enggak kunut ya. Gitu. Berarti mengikuti pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, inilah ya keindahan Islam. Bahwa kita ini berbeda. Berbeda bukan berarti berpecah belah. Ibu aja di rumah sama bapak ya, itu berbeda-beda seleranya. Apakah berarti kita akan pecah kongsi? Kan enggak. Perbedaan itu adalah indah. Makanya dengan kita mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid, semakin menyadarkan diri kita bahwa kebenaran itu bukan bersumber dari satu pendapat, tapi bisa saja dari pendapat yang lain. Makanya Imam Syafi'i sangat bijak ketika dia mengatakan bahwa bisa jadi pendapatnya si fulan itu adalah salah, tapi ada kemungkinan benar. Bisa jadi pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan
Salah, kan bukan Al-Quran Pak. Betul ya? Yang kita perdebatkan kan pemahamannya. Betul Pak? Ya, betul ya Bu ya? Pemahamannya bukan dalilnya, bukan Al-Qurannya, bukan hadisnya. Hadisnya memang dari Rasulullah. Al-Qurannya dari wahyu dari Allah. Tapi pemahamannya dari siapa? Dari kita nih, manusia. Memahami dengan cara yang berbeda-beda. Makanya sikap yang terbaik ketika terjadi perbedaan adalah menerima perbedaan itu, ya, dan kita toleransi, tasamuh, toleransi. Ya, berbeda dengan teman kita kalau sholatnya menggerak-gerakkan telunjuknya ketika tahiyat. Ada? Ya, cuman jangan membuat kita jadi nggak khusyuk ngeliatin yang sebelah aja. Nah, ada juga yang diam. Ada yang juga gerakannya cuma sekali-sekali. Nah, itu ada ikhtilafnya di kalangan ulama tentang masalah menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat. Yang jadi persoalan yang kita permasalahkan adalah orang yang tidak menggerakkan Pak, diam aja gini aja nih. At-tahiyatul barakatuh asyhadu alla ilaha, begini aja. Nah, ini baru kita, kenapa itu kok telunjuknya tidak digerakkan? Nah, itu jadi masalah. Nah, tapi kalau yang digerakkan, Imam Malik itu menggerakkannya kiri kanan. Ya, ada menggerakkannya perlahan, Imam Hanafi perlahan. Bertemu dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia gerakkan sebagai bentuk isyarat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tentunya supaya kita bisa menerima perbedaan itu harus bertambah wawasan kita. Kalau kita cuma belajar dari satu kemudian kita anggap ini yang paling benar, itu yang berbahaya Pak. Menyalahkan orang lain. Inilah yang menimbulkan perpecah. Itu yang tidak diinginkan. Di zaman Nabi berbeda pendapat, di zaman sahabat berbeda pendapat, di kalangan ulama salafus saleh berbeda pendapat, di kalangan kita lebih lagi perbedaannya. Tapi mereka tidak berpecah belah. Ketika berjihad perang, ayo sama-sama perang. Membangun masjid, bareng-bareng bangun masjid. Ayo mensyiarkan Islam, bareng-bareng mensyiarkan Islam. Tidak, jangan dia mazhabnya beda. Maka ini adalah pemikiran yang salah. Harus kita kembalikan kepada koridornya, ya. Kita ini bersatu, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Saya kira barangkali itu. Ada pertanyaan dari jamaah, saya persilakan. Cukup ya? Sudah masuk waktu syuruk. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat walafiat, berkah dunia akhirat, dan siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, siapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan spesial, Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang lalu, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan kita punya target planning di bulan Ramadan dengan target yang unggul, yang istimewa, agar kita bisa meraih pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.